Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Wardani Putri dari kelas G dengan NIM 220701501083. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang ragam bahasa. Apa sih ragam bahasa itu? Ragam bahasa merupakan varian dari sebuah bahasa menurut pemakaian. Ragam bahasa bisa berbentuk dialek, aksen, laras, ataupun berbagai variasi sosiolinguistik lainnya. Ragam bahasa sering juga dianggap dengan gaya atau tingkat formalitas tertentu, meskipun penggunaan bahasa kadang juga dianggap sebagai suatu ragam bahasa tersendiri. Ragam bahasa yang kita gunakan untuk berbicara dengan orang lain itu pun berbeda. Seperti saat kita berbicara dengan teman sebaya, biasanya kita menggunakan bahasa yang sedikit akrab namun sopan. Akan tetapi ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua seperti orang tua, guru, dosen, kita menggunakan ragam bahasa yang sopan dan halus. Ragam bahasa memiliki dua jenis. Yang pertama, jenis ragam bahasa berdasarkan situasi dan jenis bahasa berdasarkan lisan dan tulisan. Jenis ragam bahasa berdasarkan situasi terdiri atas bahasa jurnalistik, bahasa komunikasi massa yang berfungsi sebagai pemberi informasi kepada publik, atau dapat diartikan sebagai bahasa komunikasi pengantar pemberitaan yang biasa digunakan media cetak dan elektronik. Bahasa jurnalistik harus menggunakan bahasa baku, atau dengan kata lain harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Selain itu, bahasa jurnalistik juga harus mudah dipahami, karena pembaca tidak punya cukup waktu untuk memahami kata-kata yang sulit. Selanjutnya ada ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa keilmuan yaitu corak dan ciri bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Ragam bahasa ilmiah harus dapat menjadi wahana pemikiran ilmiah yang tertuang dalam teks ilmiah. Ragam bahasa ilmiah bersifat ringkas, berpusat pada pokok permasalahan. Kalimat-kalimat dalam ragam bahasa ilmiah harus hemat dan tidak terdapat pemborosan kata. Namun kalimat-kalimatnya harus lengkap dan tidak boleh menggunakan penggalan kalimat. Ragam bahasa ilmiah harus mengikuti tata tulis karya ilmiah yang standar. Selanjutnya ada ragam bahasa sastra. Ragam bahasa yang banyak menggunakan kalimat tidak efektif. Penggambaran yang sejelas-jelasnya melalui rangkaian kata bermakna konotasi sering dipakai dalam ragam bahasa sastra. Kita masuk ke jenis ragam yang kedua, yaitu jenis ragam berdasarkan lisan dan tulisan. Terdiri dari ada ragam lisan. Ragam lisan memerlukan orang kedua sebagai lawan berbicara, sedangkan tulisan tidak. Ada ragam bahasa cakapan. Ragam bahasa yang dipakai apabila pembicara menganggap kawan bicara sebagai sesama, lebih mudah, lebih rendah statusnya, ataupun apabila topik pembahasan bersifat tidak resmi. Selanjutnya ada ragam bahasa pidato. Ragam bahasa pidato digunakan saat membacakan pidato di depan umum. Biasanya berisi penegasan kalimat untuk bisa diterima si pendengar. Ada ragam bahasa panggung. Ragam bahasa yang digunakan oleh seseorang saat di panggung ketika mengisi acara agar orang lain bisa menerima. Selanjutnya ada ragam bahasa tulisan. Pemakaian ragam bahasa tulisan ini tidak terikat ruang dan waktu, sehingga diperlukan kelengkapan struktur agar dapat dipahami dengan mudah dan benar. Dan ada ragam bahasa teknik. Ragam bahasa yang dilakukan mengenai teknis atau cara penulisan yang dicontohkan. Ada ragam bahasa undang-undang, yaitu ragam bahasa yang menggunakan komunikasi yang resmi. Dan yang terakhir ada ragam bahasa surat. Ragam bahasa surat itu dituliskan pada sehelai kertas yang biasanya diberitahukan mengenai kabar atau sejenisnya, yang berfungsi untuk memberikan informasi. Saya kira itu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.